Jadi harusnya itu kita itu memotong jantung pisangnya itu secepatnya, guys. Nah, apabila kita melakukan dengan cepat dan tanggap langsung kita potong, hasilnya itu akan merata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali berjumpa dengan saya di Handian Channel. Dan kali ini guys, saya akan menunjukkan perbedaan antara buah pisang hasil sunat jantung dan yang tidak sunat jantung guys. Jadi kali ini saya akan langsung menunjukkan guys ya, hasil buahnya itu gimana itu guys ya. Sini guys. Agak kesini guys. Ini adalah yang pisang yang sunat jantungnya itu terlambat guys, atau bisa dibilang itu tidak pakai jantung pisang yang seperti saya itu loh guys. Maksudnya itu saya itu menyunat jantung pisang itu saat dia itu sisiran terakhir terlihat, atau mungkin dengan kita bisa menjemput bola gitu loh guys ya. Menjemput bola itu maksudnya itu kita memperkirakan sendiri. Jadi biasanya itu kan sisirannya 10, terus kita ambil saja 9 sisir, terus kita sunat gitu guys ya. Jadi hasilnya nanti akan merata. Nah ini kan sebenarnya kemarin ini harusnya itu tidak sunat jantung guys. Kan saya mau buat percobaan itu guys ya. Tapi bapak kemarin itu tidak tahu dan tiba-tiba ini dipotong guys. Jadi ya mohon maaf guys ya. Tapi ini juga bisa berpengaruh guys. Karena kan kita telat menyunat jantung pisangnya, jadi dia ini tidak rata guys. Biasanya itu yang telat itu, maksudnya telat nyunat jantung itu guys ya, bagian yang paling atas itu paling besar sendiri guys, karena suplainya itu yang dari atas dulu, tidak bisa langsung dari atas mau ke bawah. Itu dia itu suplai nutrisinya gitu guys ya, maksudnya gitu ya, dia itu masih akan terus tersalur kepada bakal buah baru ini, bakal bunga gitu loh guys, bunga pisang ini guys. Nah kayak begini guys, dia itu menghabiskan nutrisi. Ini kan bakal bunga yang tidak tidak jadi guys. Ini juga menghabiskan nutrisi yang seharusnya itu bisa difokuskan kepada buah sisiran yang sudah jadi. Jadi paling tidak itu kita itu harus segera melakukan sunat jantung pisang agar nutrisinya itu terpusat kepada buah-buah yang maksudnya itu sisir-sisiran yang lain guys, agar hasilnya sisirannya itu merata. Sini guys, saya tunjukkan guys. Pinjam HP-nya guys. Loh ini loh guys, ini kan bekas kuncup bunganya guys yang tidak jadi sisiran. Jadi harusnya itu kita itu memotong jantung pisangnya itu secepatnya guys. Nah, apabila kita melakukan dengan cepat dan tanggap langsung kita potong, hasilnya itu akan merata dari atas ini sampai ke bawah, ini akan merata. Kalau biasanya saya kan andaikan ini kan 10 sisir, yang paling bawah itu saya potong. Jadi saya akan menyisakan 9 sisir dan hasilnya akan rata di setiap sisiran. Jadi perbedaan antara yang besar dan yang kecil itu tidak terpaut jauh gitu loh guys. Tuh yang atas guys, besar toh. Nah kemarin saya ada contoh lagi buah hasil sunat jantung guys, tapi berbeda jenis. Loh ini loh guys pisangnya guys. Ini pisang susu guys. Sebenarnya ini belum saya panen. Kemarin itu dia itu roboh sendiri. Jadi ya ini guys loh, sampai peklek guys. Dia itu roboh jadi ya terpaksa. Ini saya panaskan pakai sinar matahari itu biar dia itu getahnya hilang gitu loh guys.
dan nanti matangnya juga enak. Ini kalau saya mematangkan itu biasanya saya biarkan matang secara alami. Jadi dia itu matangnya itu dari atas dulu baru ke bawah. Kalau alami itu 1 sisir, 2 sisir, 3 sisir gantian gitu guys. Oh ya, kok belarah tutuk kuno guys. Tadi kan bicara soal jantung pisang guys ya. Jadi kan tadi itu tidak disunat jantung. Ini kan hasil sunat jantung. Sini guys, agak mendekat guys. Lebih dekat. Dia itu besarnya itu lebih rata gitu loh guys. Tempatnya juga sama. Kurang sinar matahari guys di situ guys ya. Tadi. Jadi kan gini loh. Hasilnya itu lebih enggak terpaut jauh gitu loh guys. Jadi mungkin teman-teman itu bisa mencobalah meskipun tidak usah dihilangkan pucuk bunganya, tapi itu kita apa namanya itu potong jantung pisangnya itu lebih cepat, itu lebih baik. Jadi kan hasil buahnya itu rata guys, bukan rata sepenuhnya ya, jaraknya itu tidak terlalu jauh besarnya. Kalau tadi kan terpaut terlalu jauh guys, ada yang kecil, ada yang besar, yang atas itu besar sendiri yang tadi pisang Ambon itu. Jadi mungkin hanya ini aja guys yang bisa saya contohkan. Ini saya biarkan matang secara alami guys. Pisang susu lebih enak guys. Dari segi harga itu kalau tengkulak di sini tuh lebih mahal pisang Ambon tapi guys. Padahal rasanya lebih enak pisang susu ini guys. Cuma ya kalau pisang susu ini sisirannya itu nggak bisa sampai 10. Paling dia paling mentok itu 9. Loh ini loh guys, hasil sunat jantung yang pernah saya videoin guys ya. Besarannya itu, besarnya persisiran tuh hampir rata. Ini sekitar 10 sisir, sebenarnya kan 11 sisir tapi saya kurangi 1. Ada videonya guys di sebelah sini guys ya videonya. Jadi ini umurnya itu sudah sekitar 1,5 bulan dari apa namanya itu keluar jantung pisangnya. Sini guys, langsung saya cekin guys. Sini guys, videonya guys. Loh, ini loh guys, hasil sunat jantung pisang guys. Bagus kan, rata di setiap sisiran. Jangan lupa, ini pisang Ambon kuning. Sekitar 10 sisir. Sebenarnya ini 11 sisir, tapi saya kurangi 1 sisir. Nggak apa-apa lah guys, kualitasnya itu biar rata di setiap sisiran. Jadi manfaat sunat jantung pisang itu lumayan terasa loh guys. Tapi ya yang paling berpengaruh antara besar kecilnya dan ratanya buah itu tergantung juga sama perawatan di tanahnya guys. Jadi nomor 2 ini sunat jantung pisang ini. Silakan dicoba di rumah guys. Oh ya guys, ini ada sedikit kena nganu guys. Nah ini loh guys, ini kena hama, nggak tahu kena apa, dintop apa gimana serangga itu loh guys ya. Ini mungkin juga kesalahan saya guys. Jadi seharusnya itu sehabis dilakukan sunat jantung itu disungkup pakai plastik atau pakai apa itu namanya itu? Gelangsing guys. Gelangsing itu apa guys? Karung plastik itu loh guys ya. Jadi biar tidak ada buah yang cacat seperti ini. Ini kan untung cuma 1 guys. Jadi paling tidak itu disungkup guys. Ini akan saya potong nanti guys. Lah, ini kelebihan dari sunat jantung pisang ini seperti ini guys. Ratakan di setiap sisiran. Jadi cara ini sangat familiar di para petani-petani Indonesia kita, Nusantara kita sini guys ya. Bahkan di luar negeri pun sunat jantung pisang ini tuh sangat direkomendasikan. Jadi jangan sampai telat untuk melakukan sunat jantung pisang karena juga mempengaruhi hasil akan buah pisang ini guys. Mungkin cukup sekian ya guys ya penjelasannya dari saya.
mungkin teman-teman bisa bisa mengira-ngira mana yang tadi yang lebih baik dari yang tidak disunat jantung tadi guys ya. Dan mungkin guysnya ada sesuatu yang ditanyakan, langsung saja ke kolom komentar. Jangan lupa ya di like dan di subscribe, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantul.